Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadas syahra sayyidas syuhur wa unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ila hadratil kiram, kepada para alim, para ustadz, para hujat, para tokoh masyarakat, wabil khusus ketua DKM dan jajarannya, para kasepuhan yang tidak kami sebut satu persatu namun tidak mengurangi hormat dan takzim kami. Hadirin wal hadirat jamaah sholat subuh rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tak henti-hentinya selalu memberi limpahan rahmat kepada kita semua. Semoga kita selalu dalam iman takwa sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mampu mentauladani akhlakul karimahnya, mampu melaksanakan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita, dan semoga kita benar-benar menjadi umat yang selamat dunia dan akhirat, serta mendapat syafaat di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada pantun ubur-ubur ikan lele. Cakep. Bangun. Salah ya? Kirain itu pantun. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sangat-sangat bersyukur diberi hadiah istimewa, yaitu bulan Ramadan. Bulan yang tidak diberikan oleh Allah kepada umat-umat terdahulu sebelum baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang diberi hadiah kalau tidak senang ini kebangetan. Di hati kita senang, hati kita bahagia, karena hadiah ini tidak semua umat mendapatkan kecuali umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan kita abaikan bulan Ramadan ini, mengingat kita tidak ada yang tahu apakah kita akan sampai pada Ramadan yang akan datang. Karena kadang sifat manusia itu selalu mengangan-angan. Kita seolah-olah esok hari masih ada kesempatan.
Seolah-olah bulan depan kita masih punya kesempatan. Seolah-olah tahun depan kita masih punya kesempatan. Padahal banyak orang yang di tahun lalu belum mempergunakan Ramadan semaksimal mungkin, belum benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak ketemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Ternyata sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disinilah yang perlu kita ketahui tentang bahayanya sifat yang disebut at-taswif. At-taswif itu menunda-nunda amal kebaikan. Banyak di antara kita yang senang menunda-nunda waktu. Sholat zuhur ditunda-tunda waktunya sampai mau asar. Sholat asar ditunda-tunda waktunya sampai mau maghrib. Bahkan maghrib kadang-kadang ditunda-tunda sampai mau isya. Isya juga demikian. Ditunda-tunda ngantuk tidur bangun-bangun mau subuh. Sudah mau subuh sholat isya. Kadang-kadang subuhnya juga malah lewat yang lain, sholat duha baru subuh. Menunda-nunda amal kebaikan, ini namanya at-taswif. Dan ini sangat berbahaya, karena belum tentu kita punya kesempatan berikutnya. Misalnya kita yang sekarang terima uang, mampu pergi haji ke Baitullah, tapi kemudian dialokasikan ke tempat yang lain, padahal sudah mampu menunaikan ibadah haji, tapi dananya dialokasikan kepada yang lain. Kemudian dengan bayangan kita uangnya akan bertambah, berkembang makin banyak, nanti makin mampu pergi haji, ternyata tidak sesuai ekspektasi. Usahanya ternyata tidak berjalan sesuai yang diinginkan. Kalau bahasa saya, yaitu tidak rugi, cuma bangkrut. Pailit. Akhirnya malah tidak mampu pergi haji. Menunda, akhirnya malah tidak mampu. Kita yang mampu hari ini untuk bersedekah, tapi kita tahan sampai akhirnya uangnya habis, tidak jadi sedekah. Ini menunda-nunda waktu yang ternyata sesuatu ini berbahaya untuk kita. Maka ada satu kisah diceritakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Di masa jahiliyah itu ada seorang penyair tua. Orangnya tua. Ini bapak-bapak jangan tersinggung, memang orangnya tua. Jangan tersinggung, saya nggak ngomongin bapak-bapak udah tua. Ini yang saya ceritakan penyair tua. Memang ceritanya orangnya udah tua. Satu ketika penyair tua tadi itu yang namanya Al-Aqsa, ini biasa dipanggil si Rabun tua, si Rabun Senja, tidak Rabun tua, Rabun Senja. Punya niat, punya tekad, pengen masuk Islam, pengen ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang waktu itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah ada di Madinah. Dengan mengendarai onta, jalanlah Al-Aqsa ini pengen ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di perjalanan ketemu dengan teman-temannya yang masih kafir, yang masih musyrik. Ditanya, mau kemana? Dijawab, saya mau ketemu Muhammad, saya mau mengikuti agama yang dibawa Muhammad.
Kata teman-temannya tadi, jangan. Nanti kamu disuruh sholat. Loh, kan sholat itu berbakti kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan, itu baik. Kamu juga nanti disuruh membagikan hartamu kepada fakir miskin. Jawabannya, membagikan amal itu kan baik, dan memang itu harus kita lakukan. Gak apa? Kamu juga nanti dilarang berzina. Gak apa-apa, saya sudah tua, tidak terlalu butuh dengan perbuatan zina. Keinginan sih masih ada, cuman kemampuannya. Jadi zina dilarang gak masalah. Kamu juga nanti dilarang minum minuman keras. Ternyata begitu disinggung minuman keras itu, dia berpikir lagi, wah ini yang agak berat. Akhirnya dia berpikir ulang, ini kalau nanti saya sudah masuk Islam gak bisa minum minuman keras lagi, mending saya tunda saja. Baiklah kalau gitu, saya mau puas-puasin minum 1 tahun. Di tahun depan saya mau ketemu dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya pulanglah anak saya. Belum sampai rumah, jatuh dari ontanya, patah lehernya. Namanya orang tua, hati-hati, gampang patah leher. Jatuh dari onta, patah leher. Ternyata tuh gara-gara lehernya patah, mati Pak. Kalau udah mati kan udah gak bisa hidup lagi, susah. Mati. Ternyata apa yang dia angan-angankan, dia akan hidup untuk 1 tahun ke depan, kemudian dia ingin masuk ke dalam Islam, ternyata itu hanya angan-angan. Diandaikan dia benar-benar niatnya dijalankan, kemudian dalam perjalanan itu dia jatuh dari onta meninggal dunia, mungkin beda cerita. Seperti orang yang dalam kisah pernah membunuh sampai 100 orang. Diperintah supaya pergi ke arah barat untuk bertaubat kepada Allah. Jalan terus sampai kemudian di jalan meninggal dunia. Ini jadi rebutan oleh malaikat. Setelah diukur ternyata tujuannya dengan yang ditinggalkannya lebih dekat kepada tujuannya, masuk surga. Diandaikan kita punya niat, punya tekad, tidak tergoda oleh hawa nafsu kita, tidak terpengaruh dengan apa yang ada di kanan kiri kita, maka Allah akan memberi penilaian yang besar tentang ijtihad yang kita lakukan. Maka perjuangan tadi perlu kita tumbuhkan. Kalau kita sudah punya niat, punya tekad, jangan sampai balik arah. Jadi kalau orang tua dulu berpesan, kalau sudah jalan jangan nengok ke belakang. Ini mati belum menjadi seorang muslim, bahkan niatnya tadi pupus gara-gara pengaruh dari teman-teman yang masih kafir. Ada 2 pelajaran yang kita ambil sebagai pelajaran dari kisah ini. Yang pertama, at-tasnif, menunda-nunda waktu. Yang harusnya kalau waktu itu dia benar-benar jalan untuk masuk Islam, meninggalnya sebagai seorang muslim. Dan Allah jelas-jelas memberi wanti-wanti kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali engkau mati kecuali sebagai muslim. Maka ini yang kita pegang teguh. Kita tetap membawa iman Islam kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Lalu pelajaran yang kedua, jangan sampai kita terpengaruh oleh teman-teman yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perlunya kita memilih sahabat yang baik, memilih teman yang baik,
Jangan sampai kita salah dalam pergaulan, salah dalam berteman, bisa membawa kita terjerumus dalam perbuatan yang tidak baik. Ada teman ini memang orangnya baik, ibadahnya rajin, ngajinya juga rajin. Dulu ini teman dulu waktu masih hujan di kampung. Karena dia merasa berteman dengan siapa saja, yang penting ibadah dijaga, yang penting sholatnya tetap terpelihara, waktunya ngaji dia ngaji. Berteman dengan siapa saja, yakin hanya berteman gak masalah. Ternyata dia punya teman itu, ya teman yang tidak baik, yang bahkan kalau bahasa sekarang ini DPO, buronan. Dan kemana-mana dia bawa pistol rakitan. Karena rumasa hanya berteman, diajak kemana makan, ya makan biasa, nggak makanan yang aneh-aneh. Makan ya biasa ke warung, minum ya minum biasa, nggak minum minuman keras. Diajak minum keras nggak mau. Makan biasa, minum kemana, jalan-jalan kemana, kena razia. Boncengan sama temennya yang tadi bawa pistol rakitan. Akhirnya sama Pak, gendeng-gendeng polisi, dilempar ke truk. Dinaikin ke truk itu bukan suruh naik Pak, dilempar ke atas. Mending kalau dilemparnya tangannya nggak diikat, tangannya diikat lagi, udah kayak karung. Itu, nah, terbawa kepada sesuatu yang tidak baik hanya karena salah teman. Nah ini kembali kepada menunda-nunda waktu. Walaupun menunda-nunda waktu ini menjadi kendaraan sekaligus menjadi senjata iblis yang banyak sukses menjerumuskan manusia, sehingga kita tidak boleh menunda-nunda waktu. Pengen taubat segeralah taubat, pengen sholat sunnah segeralah sholat sunnah, pengen kita berzikir, baca sholawat yang banyak segeralah baca sholawat yang banyak. Kita ingin baca Al-Quran, segeralah baca Al-Quran. Menunda-nunda waktu walaupun itu tidak baik dan tidak boleh, karena itu senjatanya iblis. Terburu-buru juga tidak boleh. Kita terburu-buru juga tidak boleh, karena terburu-buru ini sifat iblis. Iblis ini sifatnya terburu-buru. Maka kalau kita walaupun boleh berbuka, segeralah berbuka, tapi buru-buru tidak boleh. Mau maghrib, bala-bala sudah di bibir, belum azan sambil nunggu jam, liatin jam, bala-bala udah di bibir, di depannya udah ada kolak, sampingnya udah ada rokok. Begitu dengar azan Allah, puruk langsung. Itu namanya buru-buru. Jadi sampai nggak dipunya langsung ditelan, didorong pakai kolak. Diburu-buru. Sifat buru-buru ini ternyata sifatnya iblis. Maka jangan kita buru-buru, termasuk sholat. Orang sholat tarawih kan pengen cepat, buru-buru, akhirnya ngebut. Sholatnya ngacir. Saya juga kalau jadi imam sholat tarawih ini rada bingung juga. Mau dilama-lamain, takut ditimpuk pakai sendal. Kan nanti kalau kelamaan ada yang keluar ngambil sendal, imamnya ditimpuk, kan repot juga. Kalau mau cepat ngebut, takutnya buru-buru, bacaannya tidak tartil. Padahal warattilil Qur'ana tartila. Baca Al-Quran itu harus tartil. Apalagi sedang sholat. Ada yang beralasan kalau sholat buru-buru, sholatnya cepat, itu kan setan baru mau siap-siap goda, kita udah selesai. Jadi nggak digoda setan. Ini kata setan juga, alhamdulillah. Kata setan, alhamdulillah nggak usah digoda. Sholatnya cepat nggak perlu digoda, kan gitu. Kenapa? Tanpa digoda pun udah rusak. Dari mulai bacaan ayat-ayat Al-Qur'annya, makhrajnya nggak mungkin benar. Terus kemudian tajwidnya juga nggak mungkin benar. Bisa jadi artinya juga nggak benar.
Belum lagi tumakninah. Karena ngebut tidak ada tumakninah. Ini yang kita lihat yang ramai di YouTube yang sholatnya buat selesai. Buat yang belakang sampai itu kalau orang tua udah ngos-ngosan. Selesai sholat itu bahaya bisa pingsan. Nah ini buru-buru. Jangan kita selalu buru-buru. Jadi kerjakan sesuatu itu sebaik mungkin, apalagi yang berkaitan dengan masalah ibadah. Karena ada syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam ibadah, termasuk sholat. Kita puasa walaupun boleh buka, tapi makan jangan buru-buru, minum juga jangan buru-buru. Karena buru-buru tadi termasuk daripada perbuatan setan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukur kita yang masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala mampu mentaati segala perintah Allah, mampu meninggalkan larangan-larangan Allah. Ini kita jaga, kita jalankan sebaik mungkin lillah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua selalu dalam ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah benar-benar membimbing kita, menyelamatkan kita, memberi keberkahan dalam kehidupan kita dengan menjadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, putra putri kita solih dan solihah. Ala hadhihi niyah wa li kulli niyatin solihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Sayyuli lailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was sholihin wal ulama'il musannifin wa ila hadrati Nabiullah Adam alaihi salam, Nabiullah Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Ilyasa, Harun, Zulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, wa Isa alaihi salam. Sayyuli lailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati jami'il malaikatil muqarrabin min malaikatis samawati wal ard, malaikati Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa Munkar wa Nakir wa Raqib wa Atid wa Malik wa Ridwan.
ثم إلى حبية النبي وخدير البلية بن مركان عليه السلام وإلى حضرة كتب رباني والعارفين صمدني شيخ عبد القادر جيلاني قدس الله سره العزيز وكل جميع الأولياء الله في آخر الزمان شيخ الإله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وصحبنا من النور إلى روح الهداية خصوصا إلى أرواح sebut ahli kubur masing-masing. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa nawwir quburahum wa bi syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sayyidul ilahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebut diri kita dan keluarga masing-masing. Bil barakah wa syafa'ah wal hidayah wal maghfirah awalan akhiran liridha'illah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah,
Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya Allah, 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 ya Latif, 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 ya Latif. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Fatah, ya Razzaq, kun fayakun ma
fayakun masya Allah ya Fatah ya Razakun fayakun masya Allah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala Sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Afdalu dzikri fa'lam annahu La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri samsika wa qamarika abadan abada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tentu banyak salah dan khilaf, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbuna ajma'in sallallahu
ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin abadal Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu